Oh, Bang, monggo sudah keluar-keluarkan di bawah, silakan Bang. Tiga tauhid, membagi tauhid menjadi rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, mana dalilnya dari Nabi? Ayo, jangan cuma bisa keluar-keluar di bawah. Mana dalilnya dari Nabi? Katanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Mana hadis Nabi membagi tauhid jadi tiga? Hah? Mana Bang? Daripada antum sudah di atas ini, ndak usah ketak-ketik di bawah, ketak-ketik taping di bawah. Di mana Bang? Nabi membagi tauhid jadi tiga itu di mana? Aku tadi ngetik apa rupanya gue bilang, ha? Khalid Basalama mengikuti tiga tauhid itu. Aku kan tanya. Wong di dalam tiga Aku tauhid. tanya. Iya. Sekarang saya tanya, Aku Bang. nanya kau. Nabi bilang apa dalam masalah bid'ah? Iya. Sekarang Nabi bilang apa dalam masalah bid'ah? Kullu bid'atin apa? Kullu bid'atin apa, Bang? Dolala. Sekarang ya. Kullu Sekarang bid'atin saya dolala. tanya. Ya, sekarang saya tanya, Bang. Ada ndak ini tiga tauhid di zaman Nabi? Nabi pernah bagi nggak tauhid jadi tiga? Ayo, Bang. Apa? Gimana? Di zaman Nabi nggak ada memang dibagi. Kalau nggak Nggak ada ada. namanya apa? Kalau nggak ada di zaman Nabi namanya apa kalau bukan bid'ah? Kabur. Selesai. Akhirnya kan mereka telan sendiri ludah mereka. Anda telan sendiri ludah Anda itu. Sedikit-sedikit Anda bilang kelompok di luar Anda bid'ah, sesat, bid'ah, sesat. Ketika ditanya akidah Anda, langap longo kan? Langap longo. Joni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo langsung Bang. Tiga tauhid mana Bang? Contohnya dari Nabi. Santai bang, santai dulu bang, Nah, santai bang. Langsung, enggak usah Enggak, santai-santai. iya, Langsung iya aja. santai dulu ya. Sabar, Langsung aja. sabar. Langsung. Ini, Intinya, antum mau berdiskusi gimana? Atau mau Nah, menjadi saya nggak mau perdebatan doang? diskusi, saya mau debat memang. Ya, gini loh. Saya mau debat, Antum kenapa? mau mencari Saya mau debat, berdiskusi kenapa? sama orang-orang awam. Sekarang Ayo, aku saya tanya mau debat, itu. Bang. Nggak, saya mau debat, Di itu bukan mau ada diskusi sama Ustaz Anda. Darul dari Sekarang tadi mana? pengen naik. Antum nggak Langsung, berani naikin iya, dia. Bang. Kenapa? Antum Mana? mencari orang-orang awam. Itu Dan- Ustaz Darul iya, pengen naik. Kami tahu orang-orang Iya, yang kenapa? kamu seperti Antum apa. mau mencari yang Begini, orang Bang. awam-awam, mau nggak Langsung. gitu Helman. Kalau Sekarang pengen saya tanya berdiskusi Bang, itu apa? tiga tauhid, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat mana? Dalil dari Nabi. Aku bukan untuk berdiskusi, itu ada Ustadz Darul mengajak berdiskusi. Sekarang aku kalau ndak diskusi dengan dalam masalah itu turun. Suara kayak Rizky kalau cuman mau koar-koar minta ini naik itu naik, alah. Capek. Kita pahami dan sudah ulang-ulang kali kok kita diskusi dengan orang yang tasamuh. Dan kita sudah berdamai kok dengan orang-orang yang tasamuh itu. Kita tahu sudut pandang yang bisa kita lihat. Yang perlu disadarkan orang-orang seperti Anda. Modal congor, kemudian berlindung di balik ustadz-ustadz yang tasamuh tadi itu. Kalian yang mudah menyalahkan kelompok di luar kalian, kemudian berlindung di ustadz-ustadz seperti itu. Sini sini naik. Biar kita buktikan kesesatan kalian. Halo Bang, Halo. gimana tadi Bang? Sorry Bang. Langsung tiga tauhid. Dalilnya di mana? Rububiyah, Dalilnya uluhiyah, asma wa yang sifat. melarang, Bang. Mana Nabi membagi tauhid jadi seperti itu? Mana Nabi melarang itu Bang? Hah? Di mana Nabi melarang itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitsli syai'." Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Kemudian datang orang-orang dengan tiga tauhid ini menyerupakan Allah dengan makhluknya, mentasbihkan Allah punya tangan, punya kaki, punya wajah. Antum mau saya bukakan dalilnya? Iya Bang. Hah?
Seperti apa bentuk tangannya? Soalnya ada ayat juga yang ditafsirkan tangan adalah kekuasaan. Ya, kami mentakwil itu namanya takwil, Bang. Iya, saya tahu. Iya, kami mentakwil kok. Ahli sunnah wal jamaah mentakwil kok. Ibnu Iya, Utsaimin yang- di dalam bagaimana- Ibnu Utsaimin Gini. Ibnu Utsaimin di dalam tafsirnya mengatakan yat Allah itu hissiyah, bentuk fisik, terikat oleh zaman dan terikat oleh dimensi, bisa diukur panjang, lebar dan tinggi. Kata dia hissiyah, Bang. Hissiyah itu fisikal. Bukankah ini tasbih? Sorry bang, gimana bang maksudnya? Waduh, enggak tahu. Ngaji dulu, Bang. Hah? Dari abangnya aja sendiri ya, dari awal. Ngaji Abang aja tuh dulu, bilang, ngaji. Belajar "Mana aja yang dulu. melarang?" Belajar Abangnya tuh aja dulu. seakan-akan harus cari dalil yang membolehkan gitu Belajar aja dulu. Gini Bang ya, ketika kami buat satu amalia, kalian bilang mana Nabi pernah melakukan hal seperti itu? Nabi tidak pernah lakukan kok. Kenapa kalian lakukan? Sekarang Bang, saya tanya, saya kembalikan perkataan itu kembali kepada mulut kotor kalian itu. Nabi tidak pernah membagi tauhid menjadi 3. Kenapa kalian bagi? Nabi punya mazhab nggak bang? Hah? Nabi Nggak, punya mazhab. nggak. Hah? Mazhab fikih, Nabi punya mazhab Nah, fikih. kalau begitu sama, Nabi mengikuti manhaj salafus soleh. Pertanyaan itu pakai otak, kalau ditanya itu pakai, kalau nanya pakai otak, Bang. Madhab itu datang pakai setelah otak, itu Nabi. justru pakai otak bang. Kalau itu kan apa namanya? Astaga, madhab itu datang setelah Nabi, Pengkategorian sama. teologi itu bagian itu. Mazhab itu pengkategorian masalah fikih. Mana? Kata siapa? Kalau madhab pengkategorian dalam masalah fikih, terus ada madhab akidah dengan tasawuf? Nah itu yang lain. Itu Kan ada mazhab teologi, mazhab kalam, ada mazhab fikih. Abangnya belajar teologi. madhab apa yang membagi tauhid jadi 3? Ada teologi Syiah. Teologi Syiah bagi tauhid jadi 3. Jadi Wahabi ngikut Syiah begitu. Enggak. Ini tuh secara mendasar aja dulu, secara genealogis. Mendasar apa, genealogis apa, Bang? 3 tauhid mana dalilnya dari Nabi? Nah ini Jangan yang ini sok-sokan dari pakai tadi saya bahasa ilmiah, jangan sok-sokan pakai bahasa ilmiah tapi enggak tahu Sorry isinya bang, sorry apa. bang. Ya, saya juga ngelihat abang dari tadi kayak si paling tahu aja gitu. Tapi Lah, nggak coba mengerti cara kalau sudut nggak- pandang orang gitu. Sudut pandang Ini, apa ini, kami ini, baca ini kok aja, ini kitabnya? aja. Sekarang Ini saya aja, tanya, Bang. Kamu meyakini 3 tauhid? Iya, kenapa? Ya, rububiyah itu apa? Rububiyah itu apa, Bang? Apa yang dibilang Ibnu Abdul Wahab terkait rububiyah? Hah? Bro, antum meyakini 3 tauhid yang ditulis Ibnu Abdul Wahab, apa yang dibilang Ibnu Abdul Wahab dalam kitabnya terkait rububiyah? Enggak, Apa kan itu bedanya banyak rububiyah dan definisinya, uluhiyah, Bro? Bang. Hah? Kan itu banyak definisinya. Saya tanya yang dibilang Ibnu Abdul Wahab. Saya nggak tahu yang itu. Kenapa harus saya tahu yang itu? Kan banyak. Nah, yang bagi tauhid jadi 3 siapa? Nggak harus dari dia. Kan orang bisa Dari siapa? menafsirkan Kalau bukan dari dia terus perkataannya. kalau bukan dari dia terus dari siapa? Banyak lah bang yang kayak gitu. Iya, siapa? Kalau banyak coba sebutkan satu. Coba sebutkan satu. Satu saja selain dia. Sebelum dia tapi, sebelum 1100 Hijriah. Ayo, siapa? Katanya banyak. Suruh sebutkan satu nggak bisa. Iya toh? Bisa. Iya, cepat Saya coba searching dulu sebutkan ya, satu. soalnya itu gampang, nggak perlu Ya. dihafal. Silahkan sebutkan siapa. Cepat buka Google, Bang. Cepat buka Google. Coba sebelum dia, sebelum 1000 Hijriah. Dia kan 1100 sampai 1200. Coba sebelum dia, sebelum Ibnu Abdul Wahab yang bagi tauhid jadi 3 siapa? Ya nggak ada sebelum dia, emang dia yang nggak pertama ada. kok. Lah kalau dia yang pertama terus apa yang dikatakan dia? Hah? Kok Anda berakidah, beragama pakai pemahaman Anda sendiri? Wah, Masya Allah, mujtahid mutlak. Gini bang, pertanyaanku satu aja. Apa Nah, yang Bang, bertentangan Anda dari bicara tauhid 3 rububiyah itu tauhid. apa yang bertentangan dengan Sebentar, akidah? Bang. Itu aja. Sebentar, Bang, kita bicara 3 tauhid. Saya mau bicara 3 tauhid. Saya baca kitabnya Ibnu Abdul Wahab. Saya diskusi dengan orang yang tidak membaca. Apa saya mau debati dengan Anda yang Anda tidak punya referensi? Saya tanya rububiyah yang dibilang Ibnu Abdul Wahab saja Anda nggak paham. Ini bang, perspektif itu selalu beda-beda bang. Saya tanya apa yang ditulis Ibnu Abdul Wahab, bukan Anda. Saya tanya aja satu Anda aja, nggak- apa yang bertentangan dengan Bro. itu yang menurut Anda? Oh jelas banyak. Apa?
Apa di situ? rububiyah. Ya Apa definisi makanya, rububiyah? bro, makanya baca, jangan taklid buta. Apa yang dibilang di dalam rububiyah? Di dalam rububiyah Ibnu Abdul Wahhab mengatakan kalau rububiyah itu, tauhid rububiyah itu adalah tauhidnya orang kafir. Orang kafir bertauhid rububiyah. Sekarang siapa yang mengatakan Kenapa orang itu kafir disebut bertauhid orang rububiyah? kafir? Kenapa? Sekarang saya tanya bang, kita Enggak, jawab aja bang. Enggak selesai kalau Simpel ya. tanya jawab Iya. aja, selesaiin penjelasannya. Kita beragama mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salafus soleh, benar tidak? Penafsir. Kita beragama mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salafus soleh, benar atau tidak? Apa salah fusul itu bang? Waduh, khairul qurun qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Artinya bang? Sebaik-baik generasi. Terus. Ada salafus sholih, ada tabiin, ada tabiat tabiin. Saya tanya arti dari hadis yang tadi. Ya, sebaik-baik itu adalah salafus sholih. Baik itu apa? Salafus soleh di mana? Nggak ada saya bilang salafus soleh tadi. Khairul qurun. Generasi. Terus. Abis itu apa lagi? Iya, itu yang saya bilang tadi. Apa ya yang saya suruh artikan hadis yang saya baca? Khairul qurun qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah di zamanku. Kemudian terus Setelah zamanku, dan setelah itu setelah zaman itu lagi. Setelah mana? Yaluna Iya. itu menyelingi. Bukan Iya, setelah. maksudnya kan itu. Maksudnya kan itu dari mana? Saya suruh artikan kok maksudnya gitu. Anda terlalu tekstual, Bung. Wah, Anda tidak mengerti apa yang dimaksud suruh begitu. artikan, Bang. Yang Kalau penting enggak kan mengerti, sudah mengetahui kalau enggak maksud. mengerti, Bang, kalau enggak mengerti Anda saja enggak tahu yang dibacakan yang mana. Yang enggak mengerti Kalau Anda sebenarnya terlalu siapa? terpaku sama tekstual, bukan pada pemahaman, untuk apa Ya berdebat? sudah, kalau memang Lalu aja oke. merujuk pada teks yang sifatnya konkret. Mau pemahaman ya, mau pemahaman. Enggak, ini Tidak tadi turun. pertanyaan saya ke Abang. Sebentar, Bang. Apa yang bertentangan dari Mau tauhid pemahaman. rububiyah itu? Ini saya jelaskan ini, saya sementara Oke. jelaskan yang bertentangan Oke. itu apa. Silakan. Di Ar-Risalatul Mufidah pernah baca? Tidak. Tahu kitabnya siapa? Tidak. Ibnu Abdul Wahhab menulis di dalam kitab Ar-Risalatul Mufidah, tauhid rububiyah adalah tauhid yang diikrori oleh orang-orang kafir. Sekarang siapa salafus soleh yang mengatakan orang kafir di zaman Nabi itu bertauhid rububiyah? Enggak ada. Nggak ada. Terus ngapain dia bilang begitu? Ikut pemahaman siapa si Dul Wahhab ini? Enggak tahu saya. Cukup ya. Assalamualaikum. Aku nggak ngerti bang dari tadi tuh. Nggak paham tuh. Nggak paham itu belajar. Bukan mendebat. Nggak paham kok mendebat. Itu. Assalamualaikum. Aku nggak paham bang. Nah, enggak paham. Sadar diri bang, kalau enggak paham sana belajar. Pulang antum tanya ke Firanda. Bahasa lama ke ABS ke, terserah antum datang ke tempat-tempatnya mereka, tanya 3 tauhid mereka, 3 tauhid yang digagas itu benar enggak? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Iya. Ini saya cuma mau tanya aja bang ya. Mau dijelaskan aja. Saya baru tahu kalau ada 3 tauhid itu bid'ah bang. Kenapa kok bid'ah bang? Bid'ah Saya nggak mau debat. Iya, bid'ah itu apa bang? Ya sesuatu yang baru. Referensinya? Yo kok referensi? Saya tanya bang. Lah, Anda bicara sesuatu tanpa referensi. Loh, saya kan tanya, bukan mau debat. Oh, ya sudah saya jelaskan ya. Kan yang iya bang. Ya, Makanya bid'ah saya mau itu tahu. di dalam kitab Lisanul Arabi punya Ibnu Mansur
mengatakan wal bid'atu al hadatsu wa mabtudi'a minad dini ba'dal ikmal. Bid'ah itu perkara baru atau sesuatu yang baru dibuat dalam agama setelah sempurnanya agama. Sekarang saya tanya Bang, 3 tauhid ini ada sebelum sempurnanya agama atau setelah sempurnanya agama? Tedet. Setelah mengetahui kebenaran, ada 2 orang yang ketika kita menyampaikan kebenaran, ada 2 orang yang bakal kita temui. Yang mana kalau yang pertama orang bodoh akan tersinggung, yang kedua orang pintar akan berpikir. Simple. Halo Bang. Kasihan. Assalamualaikum. Coba jelaskan lagi Bang yang 3 tauhid. Ya. Gimana Bang? Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, gimana? Coba dijelaskan lagi yang 3 tauhid itu Bang. Yang 3 tauhid yang tadi itu coba jelaskan. Yang mana? Yang dikatakan. Nah, sebentar sebelum berhenti kepada 3 tauhid, antum mengakui adanya pembagian di dalam bid'ah atau tidak? Ya, sungguh mengakui di dalam pembagian bid'ah. Gimana? Pembagian bid'ah itu ada 2. Pembagian apa? Pembagian bid'ah itu ada 2. Apa saja? 2. Apa saja? Bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Ya, oke, sip. Yang penting sudah kita sepakati dulu itu. Nah, kalau menurut saya, yang saya dapati, dan ini termasuk bukan cuma menurut saya, termasuk yang mengatakan itu Dr. Syekh Said Alwan, itu mengatakan kalau pembagian tauhid menjadi 3 yang dilakukan oleh sebagian orang itu bid'ah yang batil, mungkar. Menurut Anda ini bukan bid'ah yang batil? Bukan. Pembagian tauhid di 3 tauhid itu tauhid apa aja Bang? Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ya. Yang ditulis oleh Ibnu Abdul Wahab. Jadi sebelum kita menjuru ke dalam situ, kita harus memahami bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Oke. Kalau kita lihat di dalam situ pengertian-pengertian dari uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Kalau memang di situ Pak, bahas dulu kalau memang mau bahas pengertian bid'ah hasanah atau mahmudah dan madmumah, itu dulu dibahas, bukan isi 3 tauhid. Anda kan bilang tadi, kita harus melihat isi apa itu bid'ah hasanah dan dolalah. Coba apa Bang? Apa itu bid'ah? Kalau kata Imam Syafi'i, mahmudah dengan madmumah. Apa itu bid'ah mahmudah dan bid'ah madmumah? bid'ah mahmudah itu sesuatu yang tertuntun dengan syariat Islam. Apa? Sesuatu yang baru, tapi tidak keluar daripada syariat-syariat Islam. Masih Referensi? ada di dalam teori Islam. Referensi? Tidak lupa-lupa juga Bang. Pokoknya ada di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. Jauh sekali Bang. Perkataan Imam Syafi'i itu ditulis oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya. Terlalu jauh kalau antum bawa Mafahim Yajibu an Tusahhah. Nah, itu kitabnya Syed Muhammad bin Ali. Iya, saya tahu itu kitabnya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kita kembali lagi Bang. Yang saya bawa ini yang saya bawa Hilyatul Auliya Imam Abu Nuaim Al-Asbahani. Ya, benar. Beliau mengatakan fama wafaqas sunnah fahuwa mahmudun wa ma khalafas sunnah fahuwa madmumun. Sesuai dengan sunnah maka itu terpuji, menyelisih sunnah maka tercela. Itu kata Imam Syafi'i. Pembatasannya seperti itu Bang. Jangan ditambah-tambah. Coba sebelum kita ke situ kita tanya dulu. Usulul fikih itu ada di mana? Di mana? Usulul Islam itu ada di mana? Ada berapa aja? Usulul Islam tiga arkanul Islam. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi untuk mengajarkan para sahabat agama mereka bertanya terkait 3 hal.
mal Islam wa mal iman wa mal ihsan. Itu arkanuddin. Ya, itu arkanuddin. Terus Pokok-pokoknya Islam, sekarang saya tanya, hukum-hukum. hubungannya antum tanya arkanuddin dengan 3 tauhid itu bid'ah apa? Ya, sebelumnya itu mau nanya tentang pokok-pokok hukum yang ada dalam Islam. Ya, hukumnya apa? Hubungannya apa? Ta'aluknya apa? Korelasinya apa? Kan sampai tadi bilang sesuatu yang beriringan dengan sunnah bahwa mahmudah, tapi Ya. yang tidak sesuai dengan sunnah bahwa madmumah. Terus Bagaimana kalau sesuatu itu yang baru itu sesuai dengan selain sunnah? ya, bagaimana Misalnya. sesuatu yang baru itu sesuai dengan sunnah, tidak menyelisih sunnah. Sekarang Pak, di dalam 3 tauhid ini mengatakan orang kafir bertauhid rububiyah. Apakah itu sesuai dengan sunnah? Oh, itu beda lagi pembahasannya. Orang Oh kafir enggak, ini kita mau bahas isi kan. Antum mau mengatakan apakah 3 tauhid ini sesuai bid'ah yang dolala atau bid'ah yang hasanah, bid'ah yang mahmudah atau bid'ah yang madmumah. Pertanyaannya kan dilihat dari isi. Isi 3 tauhid itu apa? Sekarang saya tanya Pak, di dalam kitab Ar-Risalatul Mufidah punya Muhammad kita ini sudah masuk dalam gimana? tauhid itu. Apa? Jadi pembahasan sekarang ini sudah dalam tauhid, 3 tauhid itu. Ya selesai. Antum mau bahas apa? Langsung ke Arkanuddin. Sudah jelas masalah bid'ah kok. Oh, siap. Akhirnya tapi mau dijelaskan masalah yang sesuai dengan sunnah atau yang sesuai dengan qiyas, yang sesuai dengan Ya, ijma yang ulama. Nah, itu adalah Iya. pokok Islam. Astagfirullah, itu antum kalau antum mau ke sana berarti bawa Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Fathul Mubin ketika beliau mengutip pendapat Imam Syafi'i, beliau bawa 4 hal. Ketika menyelisih Al-Qur'an, sunnah, ijma dan asar. Hah? Kitab apa? Ibn Hajar Fathul al-Haytami. Mubin, Ibnu Hajar Al-Haytami. Fathul Mubin. Fathul Mubin. Tuh. Mana ya? Di situ kitabnya. Baru dengar Pak nama kitabnya? Baru dengar. Baru dengar. Oh, sebentar ya. Bentar. Ini kitabnya, Pak. Kalau baru dengar. Dalam kitab ini beliau mengatakan, dibuka mawon biar enggak bohong. Nggak dibuka nanti dibilang sembarang Hilman bicara itu. Mana ini? Hadis. Beliau mengatakan wa qala Syafi'i radhiyallahu taala anhu ma ahdasa wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharan fa huwal bid'atu dhallah wa ma ahdasa minal khair wa lam yukhalif syai'an min dzalik fa huwal bid'atul mahmudah. Kutipan perkataan Imam Syafi'i yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami seperti itu, membawa 4 hal. Al-Qur'an, kitab, sunnah, ijma' dan athar. Nah sekarang Pak saya tanya Pak, di mana dari 4 hal ini yang mengatakan orang kafir bertauhid rububiyah? Karena di dalam kitab Ar-Risalatul Mufidah yang ditulis oleh Ibnu Abdul Wahab An-Najri At-Tamimi Qarnus Syaitan Minan Najd itu mengatakan seperti ini. Tauhidur rububiyah huwa alladzi aqarra bihil kufar fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang mana? Orang kafir yang di zaman Nabi kemudian dibilang oleh Nabi atau para sahabat dia bertauhid rububiyah, di mana itu? Coba ya, jelaskan satu persatu ya. Ar-rububiyah itu yaitu adalah menuhankan Allah Subhanahu wa taala, atau dia mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu. Yang pertama. Ya. Jangan ngarang, Pak. Bicara itu sesuai data. Coba menurut data sampean gimana? Gimana? Menurut data sampean ar-rububiyah itu gimana maksudnya? Menurut data sampean, kamu baca rububiyah dari kitab apa? Hah? Baca rububiyah dari kitab apa, Pak? Ayo, Pak, baca rububiyah dari kitab apa? Coba baca, nggak usah ngarang. Ar-Risalatul Mufidah itu cuma membahas 2 hal. Ketauhidan dan kesyirikan. Tauhid dibagi 3, perkara yang menyelisih tauhid dibagi 3, syirik, kafir, munafik. Ringkas
padat, jelas. Jelas sesatnya. Ayo bang. Halo. Bro. Halo bro. Mana coba? Tauhidur rububiyah. Nah, kalau nggak percaya punya Ibnu Abdul Wahab, tanduk setan dari Najd. Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi 1200 mati 1206 Hijriah. Terus apa kata dia? Amma tauhidur rububiyah, adapun tauhid rububiyah, fahuwa alladhi aqarra bihi al-kufar ala zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tauhid rububiyah adalah tauhid yang diikrarkan oleh orang-orang kafir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya tanya, di zaman Nabi, kapan Nabi atau para sahabat, ya sudahlah, Nabi dan para sahabat salafus soleh lah yang mengatakan orang kafir bertauhid, orang kafir di zaman Nabi bertauhid rububiyah. Di mana? Hah? Ini baru-baru ini belum dipaparkan yang perkataan Wahabi orang tua Nabi di neraka, tauhid Abu Jahal dengan Abu Lahab bertauhid, lebih parah lagi. Tambah kasihan saya sama antum. Ayo. Makanya kalau belajar itu tahu akidah yang kalian pelajari itu dari siapa. Bukan asal ngarang. Yang penting dengar kata rububiyah ngarang. Rububiyah itu apa? Nah, benar. Tapi kita juga nggak bisa memperjelas bahwasanya tauhid rububiyah itu adalah bid'ah. Lah, Karena ada bid'ah itu orang-orang apa? kafir. Sekarang saya tanya, bid'ah itu apa? Bid'ah itu apa? Tanya tidak. Hah? Kalau bilang itu bukan bid'ah, balik lagi dong, bid'ah itu apa? Kamu dari tadi bicara bid'ah terbagi, kamu tahu bid'ah nggak sih? Ngelesnya kok balik lagi di awal? Kalau mengeles yang lain lah bang. Kalau mau ngeles itu sesuatu yang lain yang belum dibahas. Ngeles kok sesuatu yang sudah dibahas. Yo, susah. Ayo bang. Ar-rububiyah itu yaitu menuhankan Allah yang Maha Esa. Baca Ya. di mana? Tuh Pak ya, di bawah itu bilang ganti pasien, kasihan. Lah metode kok bagaimana bisa kita membenarkan satu metode yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman salafus soleh? Komentar-komentar itu bikin agak kita review kayak abang babak pertama ke-shoot langitnya orange sampai Apa ini naik cuman mau ketawa? Pasien lain yang menemani mungkin. Kasihan saya lihat orang-orang kena doktrin seperti kalian, saya kasihan. Mau lanjut atau mau ulang lagi Bang Indosop? Saya menambahkan sedikit ya tentang tauhid rububiyah Wahabi. Oh siap. Pernah ada ayat begini, mafhumnya begini. Ketika datang orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi,
mengatakan wahai Rasulullah, kami telah beriman. Maka turun ayat yang mengatakan bahwa sampaikan kepada mereka bahwa mereka itu baru Islam, belum beriman, karena iman itu belum ada di hati mereka. Di hadis yang lain, di hadis Nabi dikatakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, yang hatinya membenarkan lisannya, maka dia dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Jadi iman ini adalah kerja hati, bukan kerja lisan. Berkaitan dengan tauhid rububiyah Wahabi yang mengatakan bahwa orang kafir itu beriman, itu batil sebenarnya. Dia batil karena mereka mengucapkan dengan lisan, bukan dengan hati mereka. Jadi mengatakan orang kafir itu beriman, itu batil sebenarnya. Cuman itu saja, Pak. Nah, memang batil, Pak. Makanya sebenarnya perlu disampaikan ulang-ulang. Makanya saya ulang-ulang bahas hanya hal ini supaya orang-orang seperti ini sadar, Bu. Antum ini didoktrin. Mereka pendusta Ustaz Wahabi ini pendusta. Oke, gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya sudah, kalau menurut antum, anak terdoktrin, antum naik. Tapi bawa data. Diskusi bawa data. Kalau mau debat ya bawa data. Jangan kosong. Datang rububiyah apa? Menurut saya rububiyah itu menyembah Allah sekian. Diskusi dengan anak, bikin agama baru saja, Bang. Bikin agama baru. Bawa data lah, diskusi. Bawa data. Dalilnya harus ada. Sama dengan Jawas bilang. Agama itu harus ada dalil. Nah, agama tidak ada dalil. Mana kata Jawas yang harus ada dalil? Agama itu harus ada dalil. Antum ikut ulama atau dalil? Dalil. Ini dia. Beragama, dalam beribadah, dalam berdoa, ngikuti orang. Nggak punya ilmu, nggak punya dalil. Tapi kita beragama harus sumbernya dalil dari Quran. Quran sudah jelaskan semuanya ini. Dalilnya mana? Dalam kita beragama, hujahnya mana? Kita nggak boleh ikut apa yang kita nggak tahu. Nggak boleh kita ikut-ikutan kepada orang kalau kita nggak punya dalil. Nggak boleh dalam Islam. Nggak boleh, antum mah ikut-ikutan orang nggak tahu dalilnya, nggak boleh. Ditampar oleh guru, ditampar oleh Jawas antum. Ikut-ikut orang nggak tahu dalilnya. Gimana Jawas ketemu